warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fani Aprilia. NIM saya 1917 20 20 97. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview sedikit tentang mata kuliah pengantar perbankan, yaitu dari materi 1 hingga materi 4 tentang lembaga perbankan. Teman-teman udah ada yang tahu belum lembaga bank itu apa sih? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, lembaga bank dapat didefinisikan sebagai berikut. Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak pula. Nah, sedangkan bank umum adalah bank yang menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti transfer kirim uang, letter of credit, dan lain-lain. Selain bank umum, ada juga yang dinamakan dengan bank pengkreditan. Bank ini adalah lembaga bank yang biasanya dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Ada juga yang dimiliki oleh pihak swasta. Selanjutnya adalah pembagian lembaga bank. Lembaga bank dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah berdasarkan jenis. Lembaga bank berdasarkan jenis dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah bank devisa. Bank devisa adalah bank umum yang telah mendapatkan izin dari pemerintah dalam hal melakukan usahanya yang berkaitan dengan pembayaran luar negeri serta penjualan falas atau valuta asing. Dan yang kedua adalah bank non devisa, yaitu kebalikan dari bank devisa. Selanjutnya berdasarkan kepemilikan. Lembaga bank berdasarkan kepemilikan dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah bank umum milik pemerintah atau nasional, yaitu bank BUMN. Pasti teman-teman gak asing dong dengar kata BUMN itu apa? Nah, contoh dari bank BUMN yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN. Selanjutnya adalah bank swasta nasional. Contohnya itu seperti Bank BCA, Bank Mega, Bank Permata, Bank Bukopin, dan Bank Danamon. Lalu ada bank asing, contohnya itu seperti HSBC of Bank, Standard Chartered of Bank, dan Bank Victoria. Selanjutnya ada bank campuran, yaitu seperti UOB Bank dan Bank NISP atau Bank Niaga. Lalu yang terakhir adalah bank milik pemerintah provinsi, seperti Bank DKI, Bank Jabar dan Banten atau BJB, Bank Jawa Timur, Bank Jawa Tengah, dan lain-lain. Next, tujuan lembaga bank. Adapun tujuan utama dari pemerintah atau pihak swasta mendirikan bank adalah untuk memperoleh profit atau keuntungan. Nah, lembaga bank didirikan dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Contohnya, pada masa sekarang kita sedang dilanda oleh virus COVID-19. Pemerintah menyalurkan bantuan sosial atau BLT atau bantuan-bantuan lainnya. Maka dengan adanya bank, pemerintah dengan mudah menyalurkan bantuan tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi, dengan adanya bank, maka semua pihak akan terbantu. Sehingga, selain bank mendapatkan keuntungan, maka bank juga dapat melaksanakan bantuan sosial. Nah, yang terakhir adalah struktur organisasi bank. Struktur organisasi bank tidak jauh berbeda dengan struktur organisasi bisnis lainnya. Karena sebuah bank didirikan pada prinsipnya juga merupakan organisasi yang mengedepankan 2 konsep dasar. Yang pertama adalah profit atau keuntungan, dan yang kedua adalah continuity atau keberlanjutan usaha. Nah, unsur-unsur yang terdapat pada struktur organisasi bank yaitu pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, pejabat eksekutif, dan karyawan. Lalu pembahasan yang terakhir adalah fungsi lembaga bank. Teman-teman tahu nggak sih fungsi lembaga bank dalam perekonomian negara itu apa aja? Ya, betul, ada 5. Yang pertama, lembaga intermediari atau penghubung. Hadirnya bank, maka banyak nasabah yang mendapatkan layanan kredit atau pinjaman. Dengan demikian, bank dapat menghubungkan antara masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang membutuhkan dana, dengan masyarakat yang kelebihan dana. Yang kedua adalah lembaga kreditor atau lembaga pemberi kredit. Bank adalah lembaga keuangan yang diberi izin untuk memberi pinjaman kepada masyarakat, walaupun dalam hal ini masyarakat bisa meminjam kepada selain bank.
Yang ketiga adalah lembaga debitor atau lembaga yang diberi pinjaman. Bank juga dapat menerima pinjaman dari lembaga lain, seperti sesama bank atau pinjaman dari luar negeri, atau bahkan pinjaman dari Bank Indonesia yang sebagai bankers of bank. Yang keempat adalah lembaga keuangan. Bank juga bisa sebagai bagian dari lembaga keuangan itu sendiri. Seperti yang diketahui, lembaga keuangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu lembaga keuangan bank, dan yang kedua itu lembaga keuangan non-bank, seperti asuransi, pegadaian, leasing, koperasi atau BMT, modal venture, dan anjak piutang. Yang terakhir adalah penyediaan jasa kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa bank selain beroperasi menghimpun dana dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa lainnya kepada nasabah. Contohnya, transfer dana, safe deposit box, dan lain-lain. Lalu, peran lembaga bank dalam kehidupan modern itu apa sih? Nah, peran bank pada masa sekarang ini sangat banyak. Maka tidak heran jika ada ungkapan yang menyatakan bahwa sepertinya sendi kehidupan umat manusia sangat erat dengan lembaga perbankan. Nah, ini artinya semua unsur kehidupan manusia sangat terhubung dengan lembaga bank. Contohnya, adanya jual beli online yang terhubung langsung dengan bank. Lalu kita bisa menggunakan jasa antar dan pembayarannya menggunakan scan QR code dan lain-lain. Nah, teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There is bitter in every day, but then I feel it that you